Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'adani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Risalah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang i'tiqad Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkait dengan masalah syafaat. Bagaimanakah sikap beliau terhadap masalah ini? Apakah yang beliau ucapkan tentang masalah ini? Kenapa beliau menyebutkan hal ini di dalam menetapkan i'tiqad beliau? Jawabannya adalah dikarenakan beliau mengucapkan hal ini dalam rangka untuk menyelisihi jalan ahli bid'ah dan ahlul ahwa, di mana mereka di dalam masalah syafaat ini mereka mengingkari adanya syafaat. Di antara ahli bid'ah yang mengingkari adanya syafaat ini adalah dua ahli bid'ah yang sangat besar, yaitu kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menetapkan hal ini dan menjelaskannya dalam rangka untuk menyelisih jalan mereka, dan lebih memilih jalan orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ridhai dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, dan juga tiga generasi pertama yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai generasi yang terbaik, karena tidak ada jalan keselamatan melainkan dengan mengikuti jalan mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wasyafa'atu li ahlil kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat diperuntukkan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu pembahasan kita tentang bagaimana sikap beliau rahimahullah ta'ala terhadap para pelaku dosa besar, di mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan ahlul kiblat, tidak mengkafirkan ahlul tauhid yang mereka terjatuh ke dalam dosa besar, dan beliau serahkan urusannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di antara i'tiqad, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah tentang masalah ini adalah bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah, mereka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzabahu, ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya li'adlihi, dikarenakan keadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa insya'a ghafaralah, dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dengan sebab rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa syafaat
hanyalah diperuntukkan kepada para pelaku dosa besar. Sedangkan yang kita ketahui yang namanya dosa itu ada dua, itu dosa besar dan dosa kecil. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Apakah dia mendapatkan bagian syafaat juga? Jawabnya tidak. Dosa-dosa kecil telah Allah Subhanahu wa taala hapus, ya, dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh para pelakunya, yaitu amalan-amalan ketaatan yang telah dilakukan oleh pelakunya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan, ya, semuanya adalah penghapus apa-apa yang ada di antaranya, dengan syarat apabila orang tersebut menjauhi dosa besar. Ya, dengan syarat orang tersebut menjauhi dosa besar, karena dosa besar tidaklah bisa dihapus kecuali dengan jalan taubat. Ya, dengan jalan taubat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Az-Zumar, yaitu surah yang ke 39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, kemudian 54 dan 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, wahai para hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsurun, sebelum datang kepada kalian azab yang kemudian kalian tidak akan ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah apa yang terbaik yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun, sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada setiap orang yang telah melampaui batas dirinya, yang telah berbuat dosa yang sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, bahkan dosa syirik selama orang tersebut, ya, tidak mati dalam keadaan berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala ampuni. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk tunduk terhadap segala aturan yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
melalui lisan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang berada di dalam Alkitab As-Sunnah, ada dalam Alkitab Al-Quran, maupun apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui sunnah Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk dosa-dosa kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, ya, melalui amal-amal saleh yang dilakukan oleh para hamba, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebutkan. Maka dari itu, syafaat ini hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Ya. Kemudian, apakah syafaat itu? Ya, ketika kita ditanya mungkin syafaat itu apa sih? Maka kita bisa menjawab sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, yang namanya syafaat adalah terambil dari kata asy-syaf'u, yang artinya adalah genap, yang merupakan lawan dari ganjil. Ya. Sedangkan secara istilah adalah at-tawassut lil ghairi bi jalbil manfa'ah atau daf'i mudarrah, yaitu sebagai penengah bagi orang lain dalam rangka mencari manfaat dan menolak mudarat. Mencari manfaat dan menolak mudarat. Kemudian jikalau ada yang bertanya lagi, ada berapa macamkah syafaat itu? Maka kita jawab bahwa syafaat ada dua macam. Syafaat ada dua macam. Yang pertama, syafaatul ammah, yaitu syafaat yang sifatnya umum, atau syafaatus sabitah. Ya, yang pertama adalah syafaatus sabitah, yaitu syafaat yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syafaat batilah, yaitu syafaat yang batil. Ya, syafaat yang batil. Nah, syafaat yang sabitah, syafaat yang sabit adalah syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya allati athbataha Allah taala fi kitabih. Yaitu syafaat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitabnya. Au asbataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala takunu illa li ahli tauhid. Dan syafaat ini tidaklah didapat kecuali kepada ahli tauhid, kepada ahli tauhid wal ikhlas. Ya, kepada ahli tauhid dan ikhlas. Lianna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling gembira dengan syafaat engkau? Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau, wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Ya, jadi syafaat ini kepada ahlu tauhid, bukan kepada ahlu syirik. Maka ahlu syirik tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ya, tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang pertama ini harus memenuhi tiga persyaratan. Harus memenuhi tiga persyaratan. Yaitu syarat yang pertama, harus ada
keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua harus ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaati. Kemudian syarat yang ketiga harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mensyafaati untuk memberikan syafaat. Jadi yang pertama, syarat yang pertama harus ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua harus ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang disyafaatinya. Kemudian yang ketiga harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Inilah 3 syarat yang harus terkumpul. Ya, inilah 3 syarat yang harus terkumpul. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak malaikat yang berada di langit, syafaat mereka tidak berfungsi sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah ridhoi. Ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat agar syafaat itu bermanfaat kepada orang-orang yang dimintai untuk diberikan syafaat kepadanya. Ya, yang pertama harus ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan syafaat. Karena sekalipun malaikat itu sendiri, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, maka tidak akan bermanfaat syafaatnya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat yang berada di langit, ternyata syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan ridhoi. Ya, berarti yang kedua harus ada keridhaan kepada yang disyafaatinya. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mensyafaatinya. Kemudian para ulama menyebutkan tentang asy-syafa'ah ats-tsabitah atau syafaat yang tsabitah yang warid, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Ini pun juga terbagi menjadi 2. Ya, terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama syafaat ammah atau syafaat yang sifatnya umum, dan yang kedua syafaat al-khassah atau syafaat yang khusus. Ya. Syafaat yang ammah, syafaat yang umum, maksudnya apa? Al-umum annallaha ya'dan liman sya'a min ibadihi as-salihin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari para hamba-hambanya yang saleh. An yashfa'u liman adzina Allahu lahum bisyafa'ati fihim. Yaitu agar mereka memberikan syafaat kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala telah izinkan, ya, kepada mereka agar mereka dapat memberikan syafaat kepada mereka. Wa hadhihi syafa'ah tsabitatun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan syafaat yang
jenis ini itu syafaatul ammah, ya. Asy-syafaatul ammah itu syafaat yang sifatnya umum, ya. Ini diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada nabi-nabi selain beliau alaihi salatu wassalam. Begitu juga kepada para siddiqin, kemudian para syuhada dan para orang-orang saleh. Ya, wa hiya an yashfa'a fi ahli an-nar min asatul mu'minin an yukhriju minan nar. Ya, yaitu mereka memberikan syafaat dari ahli neraka, yaitu orang-orang yang bermaksiat dari orang-orang mukmin, agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari neraka. Atau agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari neraka. Ya, ini syafaat yang sifatnya umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian kepada para siddiqin, syuhada dan salihin. Ya. Kemudian yang kedua, asy-syafa'atul khassah, atau syafaat yang sifatnya khusus. Dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dan yang paling besar syafaat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada beliau adalah syafaatul uzmah, atau syafaat yang sifatnya besar, allati takunu yaumal qiyamah, yang hal ini akan terjadi nanti pada hari kiamat. Ya, hina yalhaqun nas minal ghammi wal qarab ma la yatikun, di mana ketika itu manusia dalam jumlah yang begitu besar mengalami kesulitan, ya, sesuatu yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Fayatlubuna man yashfa'a lahum ila Allah, lalu mereka pun meminta orang agar memberikan syafaat untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana mereka ketika itu berada di tempat mauqif yang sangat besar, yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Lalu mereka pun pergi kepada Adam, mereka pergi kepada Nuh, mereka pergi kepada Ibrahim, pada Musa, kepada Isa, semuanya tidak sanggup. Ya, mereka semua tidak sanggup. Wa kulluhum la yashfa' hatta tantahiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak sanggup untuk memberikan syafaat sampai mereka terhenti pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Fayaqumu wa yashfa' indallah. Lalu Nabi SAW pun berdiri dan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya, di mana ketika orang-orang itu sudah pergi kepada Nabi SAW, yaitu mendatangi Nabi SAW dan meminta beliau untuk memberikan syafaat kepada mereka pada hari yang sangat besar, pada hari yang sangat sulit. Ya, lalu pun Nabi SAW meminta izin kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, fa'asta'zinu ala Rabbi, lalu aku pun meminta izin kepada Rabbku, fayu'dzanu li, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkanku, fa idza ana ra'aituhu waqa'tu sajidan, maka ketika aku melihat Rabbku, langsung saja aku sujud kepadanya. Fayad'uni masyaallah, lalu Allah Subhanahu wa taala pun membiarkanku untuk bersujud terus sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Jalla fi'ula, meletakkan kepala beliau di atas tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sedekat-dekat kedudukan hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika dia sujud.
Kemudian Nabi SAW mengatakan fa'aktsirud du'a fi sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi ingat, ya, sujud yang dimaksud di sini bukanlah sujud sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudara kita yang memperlama sujud di rakaat terakhir pada salat mereka. Ya, kalau dia menyengaja melamakan sujud di rakaat terakhir pada salatnya, maka dia telah membuat bid'ah di dalam agama. Karena Nabi SAW tidak menetapkan, ya, tempat sujudnya itu harus di rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kapan saja kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan merendah diri di hadapannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan fa idza ana ra'aituhu waqa'tu sajidan, maka ketika aku pun melihat Rabbku, aku pun sujud, fayad'uni masyaallah, lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkanku sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fayuqal, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, qul tusma', ucapkanlah, katakanlah kamu akan didengar, sal tu'tah, mintalah engkau akan diberi, isfa' tusyaffa', ya, mintalah syafaat kamu akan diberikan syafaat, fa'arfa'u ra'si, lalu aku pun mengangkat kepalaku, fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimunihi rabbi, lalu aku pun memujinya dengan pujian yang Rabbku telah mengajariku untuk memujinya. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan bahwa beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang Allah ajarkan pada beliau. Begitu juga dengan kita. Ya, ketika kita memuji Allah, kita menyanjung Allah, kita berzikir kepada Allah, maka hendaknya kita memuji dan menyanjung sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita berlagak, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang mereka memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan-sanjungan yang terkadang pada hakikatnya, ya, merendahkan Allah Jalla fi'ula, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan hal itu melalui lisan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam, yang beliau mengajarkan hal itu kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala ajma'in, dan mereka itulah, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, mereka itulah ahlul dzikr. Mereka itulah ahlul dzikr, itu orang-orang yang ahli di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa ashfa'u fayahuddu li haddan, kemudian aku pun memberikan syafaat, lalu Rabbku memberikan aku batasan. Fa ukhrijuhum minan nar, lalu aku keluarkan mereka dari neraka. Wa adkhiluhumul jannah, dan aku pun menuntun mereka untuk masuk ke dalam surga. Summa a'udu fa aqa'u sajidan, lalu aku pun kembali lagi dan aku sujud kepada Rabbku. Fayad'uni ma sya'allah, lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkan aku untuk bersujud sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. An yad'uni, summa yuqal, kemudian dikatakan irfa' ya Muhammad, angkatlah wahai Muhammad, qul tusma', ucapkanlah, katakanlah kamu akan didengar, sal tu'tah, mintalah kamu akan diberikan, isfa' tusyaffa', ya, berikanlah syafaat, kamu akan diberikan izin memberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, lalu aku pun mengangkat kepalaku, fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, lalu aku pun memuji Rabbku dengan pujian-pujian yang telah diajarkannya kepadaku. Summa ashfa'u fayahuddu li haddan, lalu aku pun memberikan syafaat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan lagi. Fa ukhrijahum minan nar, lalu aku pun mengeluarkan mereka dari neraka.
wa udkhiluhumul jannah. Lalu aku pun menuntun mereka untuk masuk ke dalam surga. Qala, lalu perawi mengatakan, fala adri fi tsalitsah aw fi rabi'ah. Aku tidak tahu, aku lupa apakah beliau menyebutkannya 3 kali atau 4 kali. Ya, qala, lalu perawi mengatakan, fa'aqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabbi, ma baqiya fin nari illa man habasahul Qur'an. Wahai Rabbku, tidaklah ada yang tersisa di dalam neraka kecuali mereka-mereka yang telah ditahan oleh Al-Quran. Apa maknanya mereka-mereka telah ditahan oleh Al-Quran? Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran adalah hujjah yang dapat membantumu, yang dapat memberikan syafaat kepadamu, yang akan menolongmu dalam keadaan kesulitan nanti pada hari kiamat. Ataukah Al-Quran tersebut yang akan berhujjah dengan sebab apa yang kamu lakukan terhadap Al-Quran? Ya, para ulama mengatakan bahwa mereka yang telah ditahan oleh Al-Quran, yang ada di dalam neraka, mereka adalah ahlus syirik. Ya, mereka adalah ahlus syirik. Mereka adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, yang mereka telah membuang Al-Quran ke belakang punggung mereka dan mereka mencampakkannya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara mencampakkan kitab mereka. Inilah kejadian nanti yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan kita lihat bagaimana kebesaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana nabi-nabi yang besar itu, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua merasa keberatan dan tidak mampu untuk memberikan syafaat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam untuk memberikan syafaat kepada para penduduk neraka, agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari dalam neraka dan memasukkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hadis ini dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini adalah sahih. Ya, akan tapi sangat disayangkan di sana ada kelompok-kelompok yang ternyata mereka juga mengingkari masalah ini. Ya, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajhi selaku pensyarah dari kitab Risalah I'tiqad al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, u'minu bi anna syafa'ata li ahli al-kaba'ir min ummati Muhammad. Aku beriman dengan syafaat, ya, terhadap para pelaku dosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya beliau ingin menjelaskan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wasyafa'atu li ahli al-kaba'ir ja'at fi ahadits mutawatirah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat terhadap para pelaku dosa besar, hadis-hadis yang terkait dengan masalah itu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Ya, hadis-hadis yang mutawatir, ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis di segi banyaknya periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut, ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Ya, mutawatir dan ahad. Mutawatir diriwayatkan lebih dari 10 orang sampai tak terhingga. Itu mutawatir. Adapun hadis ahad yaitu hadis yang sebanyak-banyaknya yang meriwayatkan hingga sampai 9 orang. Hingga sampai 9 orang. Ya, itu dinamakan hadis ahad. Dan hadis ahad terbagi menjadi 3. Ya, hadis gharib, kemudian juga ada hadis aziz, kemudian ada hadis masyhur. Yaitu semua adalah hadis ahad. Jadi syafaat ini, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajhi, bahwa hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini adalah hadisnya mutawatirah. Ya, hadisnya mutawatir. Wa ma'a dzalika,
Akan tetapi walaupun demikian, anqaraha ahlul bid'ah minal mu'tazilah wal khawarij. Ya, walaupun demikian ternyata pembahasan tentang masalah ini telah diingkari oleh ahli bid'ah dari kalangan mu'tazilah dan khawarij. Fa ankaru syafa'ata fi khuruji usatil muwahhidin, dan mereka mengingkari syafaat, ya, tentang keluarnya orang-orang yang bermaksiat, ahli maksiat dari kalangan muwahhidin, ahli tauhid. Ya, karena orang khawarij kemudian mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar mereka telah keluar dari agama, mereka murtad dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka dari itu mereka mengingkari hadis ini. Ya, mereka mengingkari hadis ini. Mereka mengatakan tidak ada syafaat kepada para pelaku dosa besar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Dan syafaat beliau alaihi salatu wassalam akan beliau berikan kepada ahlu tauhid dan ahlul ikhlas. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tadi, ketika beliau bertanya, man as'adun nas bi syafa'atik ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Ya, ikhlas di dalam hatinya. Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengimani hal ini. Ya, kita tunduk terhadap dalil. Karena kewajiban kita adalah tunduk. Ya, kewajiban kita adalah tunduk terhadap dalil sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ucapan mereka adalah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabb kamu, sesungguhnya pada hakikatnya mereka tidaklah belum dikatakan beriman dengan sempurna, ya, sampai mereka mengambil engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus keputusan terhadap persoalan yang mereka persisihkan, sehingga mereka tidak didapati di dalam hati mereka keberatan di dalam pada apa yang engkau putuskan pada mereka, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi tugas kita hanyalah tunduk. Agama ini adalah agama dalil. Allah Subhanahu wa taala tidak serahkan urusan agama ini kepada akal. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau sekiranya agama itu dengan ra'yu, lakana asfalul khuffi, ya, tentunya bagian bawah khuf itu aula bil mashi min a'lahu. Ya, lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Walakinni sami'tu an-nabiyya walakinni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu ma fa'altu. Akan tapi aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang aku lakukan, yaitu Nabi SAW mengusap khuf itu, ya, mengusap sepatu yang berasal dari kulit, ya, itu pada bagian atasnya, dan beliau tidak mengusap pada bagian bawahnya. Ya, kalau sekiranya agama ini diserahkan kepada ra'yu, ya, kepada akal, tentunya akal akan berpikir yang bagian yang paling kotor adalah bagian bawahnya. Tentunya yang lebih utama untuk diusap adalah bagian bawahnya. Akan tapi Nabi SAW mengusap atasnya, dan kita diperintahkan untuk mencontoh beliau alaihi salatu wassalam dan mengambil beliau sebagai qudwah
alaihi salatu wassalam. Ya. Wa ankaru syafa'ata liman dakhala minhum li'anna al-mu'tazilah wal khawarij min ahli zayd wa min ahli ad-dalal wa min ahli al-bid'ah fahum khalafu an-nususa wa hakamu 'ala al-usah bil khuludi fin nar. Mereka mengingkari syafaat bagi orang yang masuk di antara mereka ya ke dalam neraka, li'anna al-mu'tazilah, karena orang-orang mu'tazilah dan juga orang-orang khawarij dari ahli kesesatan ya, ahli dalal dan ahli bid'ah, fahum khalafun nusus, mereka menyelisihi nas yang telah jelas, wa hakamu 'alal usah, dan mereka menghakimi, mereka menetapkan kepada para pelaku maksiat bil khuludi finnar ya, dengan kekekalan di dalam neraka. Wa anzalun nusus allati waradat fil kuffar 'alal usah, dan mereka memakai nas-nas yang harusnya itu ya diberikan kepada orang-orang kufar, mereka pergunakan itu kepada orang-orang ahli maksiat dari kalangan ahlu tauhid, dari kalangan orang-orang mukmin ya. Maka inilah yang menyebabkan mereka tergelincir, yaitu karena mereka tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat ya, dan mereka bahkan menjauhinya ya. Maka dari itu hendaknya kita menetapi jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jangan kita jauh dari jalan itu, karena selain dari jalan Allah, jalan Rasulullah dan para sahabatnya ya, semuanya adalah jalan-jalan syaitan, sebagaimana yang Nabi SAW tafsirkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya, karena jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus itu. Dan demikianlah agama Allah, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris garis lurus di atas tanah ya. Setelah itu beliau mengatakan, hada siratullahil mustaqim, ini jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam membuat lagi di kanan kiri dari jalan-jalan yang lurus itu, dari jalan yang lurus itu ya, beberapa garis kanan dan kirinya. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, ma min sabilin illa alaihi syaitanun yad'u ilaih, ya, tidak ada pada jalan itu melainkan di sana ada syaitan yang mengajak pada jalan itu ya, yang mengajak kepada jalan itu ya. Fa ankaru syafa'ah li ahli al-kaba'ir al-muwahhidin ma anna al-ahadits fi hada mutawatirah ya, mereka mengingkari syafaat kepada para pelaku dosa besar, padahal hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini adalah hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir ya, hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir ya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan perincian sebagaimana yang tadi dijelaskan tentang masalah syafaat, bukan berarti beliau tidak mengetahui hal itu ya. Beliau menyebutkan sebagiannya ini dalam rangka untuk membantah ahli bid'ah ya, yang muncul pada zaman beliau, dan kita terangkan hal ini juga agar kita mengetahui bagaimana cara pandang fikrahnya para ahli bid'ah yang mereka menyelisihi jalannya ahlu sunnati wal jamaah ya, di mana mereka beragama lebih mendahulukan akal daripada wahyu, di mana mereka beragama lebih mendahulukan akal dari wahyu. Maka dari itu tegak pada mereka kaidah yang mengatakan taqdimul akal 'ala naqal ya, mereka mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau wahyu tersebut sesuai dengan akal mereka, maka mereka terima. Apabila wahyu tersebut
bertentangan dengan akal mereka, maka mereka tolak atau mereka palingkan maknanya dari makna yang sebenarnya, ya. Dan mereka banyak menggunakan nas-nas baik dari Al-Quran dan Sunnah, tidak lain tujuannya adalah untuk menguatkan bid'ahnya. Bukan Al-Quran dan Sunnah itu yang salah, akan tapi yang salah adalah pemahaman mereka, ya. Yang salah adalah pemahaman mereka. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada salah seorang khawarij yang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di hadapan beliau, di mana beliau mengatakan kalimatu haqqin, yang kamu ucapkan itu adalah kalimat yang hak, urida bihal batil, akan tapi yang diinginkan dari kamu menyampaikan ayat tersebut adalah kebatilan, kebatilan. Berarti yang salah di sini adalah pemahamannya, bukan ayatnya, ya. Pemahamannya bukan ayatnya. Dan masalah syafaat ini juga dijelaskan juga oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ya. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Beliau juga menjelaskan tentang masalah ini di dalam kitabnya tersebut, ya, di dalam kitabnya tersebut. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wa anna allaha ala arshihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa yasha', ya. Setelah beliau menyebutkan tentang masalah syafaat, kemudian beliau menyebutkan tentang suatu permasalahan lagi yang sangat penting, yang wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikannya, karena beliau mengambil i'tiqad ini dari guru beliau, ya, dan guru beliau dari gurunya lagi, ya. Beliau mengambil i'tiqad ini dari Al-Imam Malik, dan guru Al-Imam Malik diantaranya adalah Al-Imam Nafi', ya, Maula Ibnu Umar. Dan Nafi' salah satu gurunya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentunya gurunya Abdullah bin Umar tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan, menurut penelitian beliau, bahwa silsilatul dhahab, ya, mata rantai periwayatan hadis yang sangat emas, yang sangat tinggi, yaitu apabila Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dari itu beliau di awal-awal ucapan beliau ingin menekankan bahwa i'tiqad beliau ini adalah mengikuti i'tiqad ahlul hadis, mengikuti i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti i'tiqad Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala majma'in, ya. Beliau mengatakan wa anna Allah ala arsyihi fis sama'ihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Ini i'tiqad beliau, ya. Mari kita lihat i'tiqad dari orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut mazhab Syafi'i, ya, di mana mereka sangat bingung dengan masalah ini. Ya, mereka dengan bangga mengatakan mazhab kami adalah mazhab Syafi'i dalam fikih, sedangkan akidah kami adalah akidah Asy'ari. Padahal Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri pun telah rujuk dari i'tiqad yang keliru tersebut, dan beliau tuangkan di dalam kitabnya ini Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ya. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala.
Ya, di sini ada babus sabi', dzikrul istiwa'i 'alal arsy. Ya, tentang istiwa di atas arsy. Tentang istiwa di atas arsy. Dia mengatakan, in qala qail, apabila ada seseorang yang bertanya, ma taquluna fil istiwa, apa yang kalian ucapkan tentang istiwa? Bagaimana pendapat kalian tentang istiwa? Qilalah, maka jawablah kepadanya, naqul, kami katakan, innallaha azza wa jalla yastawi ala arshihi istiwa'an yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar. Perhatikan ucapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, jawab pada orang itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya dengan istiwa yang sesuai dengan keagungannya, tanpa harus pikir panjang lagi. Ya, kama qala jalla fi'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, ar-rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Ya, kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu taala memberikan sejumlah dalil tentang masalah ini. Ya, sampai pada akhirnya beliau mengatakan, fa kullu dzalika yadullu ala annahu ta'ala fis sama' mustawin ala arsyihi. Semuanya dalil-dalil yang aku sebutkan ini, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, beristiwa di atas arsy-Nya. Ini keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari setelah beliau rujuk dari akidah beliau yang keliru. Ya, maka hendaknya mereka yang mengaku-ngaku sebagai orang-orang yang berakidah dengan akidah Asy'ariyah, ya, mendengar hal ini. Ini ucapan beliau sendiri, di mana beliau ketika rujuk mengatakan, aku rujuk, ya, dengan mengikuti akidah Ahmad bin Hanbal, dengan mengikuti akidah Ahmad bin Hanbal. Dan kita semua tahu bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidaklah mengambil akidah beliau kecuali dari gurunya. Salah satu gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, salah satu guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa anna allaha ala arsyihi fis sama'ihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Ya, kaum ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah, ya, mereka menolak hal ini. Adapun Jahmiyah, mereka menolak hal ini, ta'til. Ya, sedangkan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan juga yang mengikuti jalan mereka mentahrifnya. Yang dimaksud dengan istawa adalah istawla. Ya, padahal para sahabat semuanya tahu dan paham makna istiwa. Ya, dan mereka tidak merubahnya, tidak mentahrifnya. Mereka membacanya istawa, ya istawa. Mereka memahaminya. Ya, tidak seperti mereka yang berusaha mengutak-atik ayat dengan sangkaan baiknya, ya, terhadap dirinya. Ya, jadi mereka mengutak-atik ayat itu bukan dalam rangka untuk, tujuan mereka adalah untuk mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa, berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk. Ya, makna istiwa orang-orang Arab sudah faham. Maka dari itu Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman yang berada di atas arsy, ya, kaifal istawa, bagaimana istawanya Allah Subhanahu wa taala itu?
Maka kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa itu adalah sesuatu yang maklum, sudah diketahui. Kita sudah tahu yang namanya istiwa itu seperti apa. Wal kaifiyatu majhul. Sedangkan caranya Allah Subhanahu wa taala tidak terangkan, majhul. Ya, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Makanya Imam Malik mengatakan wal kaifiyatu majhul. Yang namanya caranya, cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa itu majhul. Wal imanu bihi wajib. Sedangkan beriman tentang masalah ini hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Sedangkan bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Inilah jalannya para salaf di dalam menyikapi ayat-ayat ya yang sifatnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya, mereka tidak akan berbicara, tidak akan berkomentar apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkannya, apabila Rasulullah SAW tidak menerangkannya. Berbeda dengan ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan yang jalan dengan mereka. Mereka memaksakan diri. Mereka bersusah-susah untuk memikirkan apa sih maknanya. Ini harus dimaknakan dengan makna yang lain, karena kalau tidak dimaknakan dengan makna yang lain, maka ini akan menyerupai Allah Subhanahu wa taala, memberikan Allah Subhanahu wa taala penyerupaan dengan makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dengan tenang mengatakan al-istiwa yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah Subhanahu wa taala beristiwa sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala ba'inun min khalqihi, Allah Subhanahu wa taala terlepas, tidak bersatu pada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah maha kaya. Kalaulah tidak ada langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala tetap pada kedudukan yang sangat tinggi. Tidak terkurang sedikit pun dari kerajaan Allah, tidak terkurang sedikit pun dari perbendaharaan Allah Jalla fi'ula. Itulah Rabb kita Azza wa Jalla. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berbicara tentang ini ya dengan pembicaraan yang santai. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan mereka menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaqrubu min khalqihi kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada para hambanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khalqihi adalah ibaduhus salihin. Ibaduhus salihun, yaitu para hamba-hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya. Ya, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ya. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, ini kewajiban kita. Selama Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkannya, maka kita tidak komentar. Ya, maka kita tidak komentar. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Raji, kata beliau, hadza fihi isbatu 'uluwillahi 'ala arsyihi. Pada ucapan Syafi'i ini terdapat penetapan terhadap sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ya, wa sabaqa bayanu anna al-Imam Syafi'i
Dan telah berlalu penjelasannya bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menetapkan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Ya, wan nusus allati dallat ala uluwillahi ala khalqihi katsiratun. Dan nas-nas ya yang menyebutkan tentang sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ya, dan disebutkan sejumlah ayat oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajhi. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan wa ma'adzalika ankaraha ta'ifu min ahli bid'ah. Ya, walaupun demikian ayat-ayatnya sudah jelas, hal itu masih diingkari oleh beberapa kelompok dari ahli bid'ah. Yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Ya, mereka mengatakan bahwa Rabb Azza wa Jalla laisa fawqil arsy wa laisa fil ulu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di atas arsy dan tidak berada di atas ketinggian. Wa innama huwa mukhtalit bi makhluqatihi. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tercampur dengan makhluknya, bersatu dengan makhluknya. Ya, hatta qalu annahu fi kulli makanin, sampai-sampai mereka pun berani mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Jadi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana ini merupakan ucapannya kaum Jahmiyah. Sedangkan para ulama mengatakan tentang Jahmiyah, di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, kata beliau al-Jahmiyatu kuffar. Ya, al-Jahmiyatul kuffar, orang-orang Jahmiyah itu adalah kuffar, kafir. Dan al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Dhammu al-Jahmiyah, Ar-Raddu al-Jahmiyah, menyebutkan bahwa ucapan Jahmiyah ini lebih buruk daripada ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, lebih buruk daripada ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersatu dengan makhluknya. Ya, lalu mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Ya, tidak juga bersambung dan juga tidak terpisah. Dan ini merupakan ucapan kufur yang sangat jelas dan ucapan yang sangat sesat. Ini kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang kedua yaitu wahumul mutaakhirun minhum, yaitu orang-orang yang belakangan di antara mereka. Mereka mengatakan inna rabba laysa dakhil al-alam wala kharijuhu wala fawquhu wala tahtahu wala mubayyin lahu wala muttasil bihi wala munfasil anhu wa hadha kufrun dalalah. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di dalam alam semesta ini, bahkan tidak berada di luar alam semesta ini, tidak berada di atas, tidak berada di bawah. Ya, tidak terpisah dari makhluknya, tidak tersambung dengan makhluknya, tidak terpisah dari makhluknya. Wahada kufrun wa dalal, dan ini merupakan kekufuran dan kesesatan. Ya, fal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yuthbitu ulu Allahi ala arsyihi, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menetapkan atas sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya dalam rangka untuk membantah mereka. Ya, dalam rangka untuk membantah mereka. Wa kama huwa aqidatu ahli sunnati wal jamaah minas sahabati wat tabi'in man ba'dahum, dan juga sebagaimana ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka, haitsu talaqqawha min nabiyihim alaihi salatu wassalam, di mana mereka mengambil akidah itu dari nabi mereka alaihi salatu wassalam. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada para hambanya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat nuzul, sifat turun, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk dirinya, dan sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak serupa dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya, dan juga kita tetapkan sebagaimana
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masalah nuzul ini insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, silahkan jikalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang masalah kapan syafaat ini ya terjadi, yaitu apakah setelah mereka masuk surga ataukah sebelumnya, yaitu ataukah mereka ketika meniti jalan sirat itu. Ya, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa syafaat itu ada dua, syafaatul ammah dan syafaat khassah, yaitu syafaat yang umum dan syafaat yang khusus, di mana syafaat ini diberikan juga bukan kepada selain Nabi SAW yang umum. Adapun syafaat yang khusus adalah itu syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW, ya, kepada ahlul mauqif, itu pada mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Sebagaimana tadi hadisnya bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada beliau alaihi salatu wasallam untuk memberikan syafaat kepada mereka yang telah diizinkan untuk diberikan syafaat, maka Nabi SAW mengatakan fa ukhrijuhum minan nar, lalu aku pun mengeluarkan mereka dari neraka. Ya, maknanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu mereka betul-betul sudah masuk neraka. Ya, makna yang kedua bahwasanya mereka telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Ya, sehingga dengan syafaat itu mereka tidak lagi menjadi ahli neraka. Jadi pada intinya bahwa syafaat ini terjadi sebelum mereka memasuki surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi SAW tadi menerangkan dalam hadis yang lain bahwa beliau adalah orang yang pertama kali akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian baru disusul dengan yang lainnya. Ya, setelah semuanya masuk ke masing-masing tempatnya, ya, ahli surga, ahli neraka, sampai pada orang yang terakhir yang berada di neraka. Ya, kemudian ternyata orang tersebut memiliki amalan yang dapat menyelamatkan dari neraka. Dia masuk ke dalam surga, yaitu orang yang terakhir masuk surga. Setelah semuanya masuk ke tempat masing-masing, ya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada mereka seekor domba, ya, seekor kambing, ya, sangat besar. Kemudian setelah itu kambing itu disembelih. Kemudian dikatakan kepada mereka tidak ada lagi kematian. Ya, tidak ada lagi kematian. Ahli surga hendaknya kalian kekal di dalamnya, dan ahli neraka semua kekal di dalamnya. Ya. Jadi ketika dipotong kambing itu adalah itu pada final yang terakhir. Ya, pada final yang terakhir. Jadi sekali lagi bahwa syafaat itu terjadi sebelum mereka semuanya masuk ke dalam tempat mereka masing-masing, ya, imma ke surga atau imma ke neraka. Allah ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan?
Assalamualaikum, bagaimana pelaku dosa besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya pelaku dosa besar di sini adalah para pelaku yang masih memiliki keimanan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang memiliki keimanan walaupun seberat dzarrah. Ya, walaupun seberat dzarrah. Dan Nabi SAW tadi sendiri mengatakan, syafaati di ahlil kabair min ummati, syafaatku kepada para pelaku dosa besar dari umatku, dengan syarat bahwa pelaku dosa besar itu adalah ahlu tauhid, ya, dan bukan ahlu syirik. Ahlu tauhid dan bukan ahli syirik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk mengeluarkan mereka dari neraka dalam rangka memberikan syafaat untuk mereka. Ya, jadi pelaku dosa besar di sini, ya, dengan syarat orang tersebut masih memiliki keimanan. Ya, adapun kalau dia mati dengan membawa dosa syirik, ya, tentunya ini tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mendapatkan syafaat dari Nabi Sallam adalah dosa-dosa besar selain syirik. Ya, apakah itu dosa zina, apakah itu dosa mencuri dan seterusnya, itu dosa-dosa besar yang kemarin telah Anda jelaskan, ya, bahwa dosa besar adalah dosa-dosa yang disebutkan ancamannya secara jelas baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu lagi yang terlewat, ya, tentang masalah meminta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hal itu boleh? Karena sebagian dari kaum muslimin ada yang mereka berdoa, wahai Rasulullah, sampaikanlah atau berikanlah syafaat engkau kepada kami, ya, berikanlah syafaat engkau kepada kami. Apakah hal itu dibolehkan secara syariat? Jawabnya tidak boleh. Ya, jawabnya tidak boleh, karena kalau dia melakukan demikian, maka dia sedang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tad'u ma'allahi ahad, janganlah engkau, ya, berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan yang lainnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kamu mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam syarah Kasyfus Syubhat beliau, fa in qala qa'il inna Allah a'ta Muhammadan asy-syafa'ah fa ana atlubuha min. Kalau ada orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku meminta syafaat itu dari beliau. Ya, apa jawabnya? Beliau mengatakan ada 3 sisi, ya, penjawabannya. Yang pertama, annallaha a'tahu syafa'ah wa nahaka an tusyrika bihi fi du'aihi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syafaat kepada beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala pun juga melarang kamu dari berbuat syirik kepadanya di dalam berdoa kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annallaha a'tahu syafa'ah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beliau syafaat, walakinnahu sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam la yashfa' illa biiznillah, akan tapi beliau tidaklah memberikan syafaat kecuali setelah adanya izin dari Allah. Wala yashfa' illa liman irtadahu Allah, dan beliau tidaklah memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa man kana musyrikan fa innallaha la yartadihi, ya, dan barang siapa yang musyrik maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Fala ya'dhan an yashfa'a lahu
dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepadanya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah syafaat mereka, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Keadaan yang ketiga, annallaha ta'ala a'ta syafa'ah ghaira Muhammadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syafaat ini juga kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat juga memberikan syafaat, para wali juga memberikan syafaat. Ya, hal tatlubu syafa'ata min kulli haula'i, apakah kamu meminta syafaat kepada masing-masing mereka itu? Fa in qala la, kalau kamu mengatakan tidak, faqad khasama wa batal qawlahu. Ya, kalau dia menjawab tidak, maka batil ucapannya. Wa in qala na'am, kalau dia mengatakan iya, raja ilal qawli bi ibadati salihin, maka kembali kepada ucapan bahwa engkau telah beribadah kepada orang-orang saleh. Ya, jadi tidak boleh kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mintalah syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Kemudian bismillah, bagaimana bagi mereka yang awam dan ikut barisan kuburiyun, minta pertolongan kepada yang berada di makam ustadz. Ya, tentunya perbuatan mereka yang meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak reda dengan hal ini, dan Allah Subhanahu wa taala melarang wala tad'u ma'allahi ahad, dan janganlah engkau berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun yang lain, ya, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berdoa kepada selainnya. Ya, kalau para kuburiyun itu datang ke kubur-kubur lalu meminta kepada penghuni kubur, maka tentunya perbuatan mereka adalah perbuatan kufur. Ya, perbuatan mereka adalah perbuatan kufur. Ya, secara umum mereka adalah perbuatan mereka adalah perbuatan kufur. Akan tapi secara afradnya, secara individunya, tentunya harus tegak hujjah dulu di antara mereka. Ya, dan penetapan kepada dai dan orang awam ini sangat berbeda. Ya, kalau dai-nya yang mengajaknya, ya, maka kalau dia sudah mengetahui hujjah, sudah ditegakkan hujjah baginya, ya, maka tentunya dia kufur. Ya, tentunya dia kufur, dan dia bisa keluar dari agama Islam. Ya, dan dia bisa keluar dari agama Islam karena dia berdoa kepada selain Allah. Ya, adapun orang-orang awamnya, kalau misalkan sudah ada keterangan bahwa perbuatan mereka ini salah dan mereka tetap mengikuti dai-dai tersebut, ya, maka mereka pun juga akan bernasib sama sebagaimana dai-dai tersebut. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Ahzab. Ya, di dalam surah Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan hikayat mereka, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-66, kemudian 67, kemudian 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, yaitu pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, wahai sekiranya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu taat kepada para pembesar-pembesar kami, kiai-kiai kami, ya, guru-guru kami, ya. Fa'adalluna as-sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Engkau yang lurus. Rabbana atihim di'faini minal adab. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka, timpakanlah kepada mereka adab 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Ya, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Ini mereka telah terjatuh, yaitu orang-orang awamnya terjatuh ke dalam syirkut ta'ah, atau syirik ketaatan. Mereka lebih taat kepada pembesar-pembesar itu, mereka lebih taat kepada guru-guru itu. Ya, ketika dijelaskan bahwa perbuatan mereka salah, tapi mereka justru memilih para dai-dai sesat itu. Ya, maka keadaan mereka seperti ini. Ya, keadaan mereka seperti itu. Dan juga di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan tentang masalah ini. Misalnya mereka ketika mereka salah mengambil teman akrab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-27, kemudian 28 dan 29, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika seorang zalim itu menggigit kedua tangannya seraya berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Wahai sekiranya aku dahulu mengambil jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai sekiranya aku dahulu tidak mengambil si fulan itu sebagai kekasihku, sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datangnya zikir, setelah datangnya peringatan itu kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sesungguhnya syaitan itu pengkhianat kepada manusia. Ya, dan sejumlah ayat lagi yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada mereka. Ya, jadi mereka yang awam dan ikut barisan kuburiyun, jikalau mereka telah jelas tegak hujah bagi mereka, telah jelas penjelasan akan salahnya perbuatan mereka, dan mereka tetap di situ dan tetap mengikuti, ya, guru-guru mereka yang mengajarkan kepada kesesatan, mereka akan bernasib seperti ini. Ya, mereka akan bernasib seperti ini. Ya, Allahu taala alam. Lalu bagaimana mereka? Apakah mereka sudah keluar juga dari Islam? Kalau mereka tetap mengikuti guru-guru mereka, ya tentunya mereka sama seperti guru-guru tersebut. Ya, sama seperti guru-guru tersebut. Allah ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah habis? Di sini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, afwan, bagaimana dengan berdoa setelah adzan? Di mana di sana kita berdoa untuk mahkamah Nabi yang tertinggi agar Rasul memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala
perintahkan kita untuk berdoa setelah adzan. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Ya, tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada beliau, yaitu kedudukan yang terpuji. Ya. Kedudukan yang terpuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dan pada sebagian malam hendaknya engkau bertahajud sebagai tambahan untuk engkau wahai Muhammad, agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau, memberikan kepada engkau maqaman mahmuda. Ya, tempat yang terpuji. Ya, tempat yang terpuji di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau izin untuk memberikan syafaat. Ya, bukanlah berarti kita sedang meminta syafaat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, bukanlah kita sedang meminta syafaat itu dari beliau alaihi salatu wassalam. Karena kita berdoa kepada Allah, ya, tidak berdoa kepada Rasulullah SAW. Ketika setelah adzan, apa yang kita baca? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Kita berdoanya kepada Allah. Ya. Kita sedang tidak mengatakan, wahai Nabi, berikanlah kepada kami syafaat. Tidak. Ya. Kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatul qa'imah ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan maqam mahmudah, maqam yang terpuji. Tidak ada kata syafaat di situ. Ya, di mana para ulama juga menjelaskan bahwa maqam mahmudah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau tempat, izin untuk memberikan syafaat. Ya, untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya. Jadi bukan kita sedang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Mungkin karena sudah setengah 2, ya mungkin ana cukupkan sampai di sini kajiannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari ana dan juga dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.